Halo Kak Uni. Halo. Ya Lady, halo. Aku mau tanya Kak Uni, kenapa nggak ada Tuhan kalian? Ada Tuhan kami sama seperti Tuhannya Yesus, tidak bisa dilihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup, itu di Keluaran juga ada. Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu sama-sama nggak bisa dilihat. Tuhanmu bisa dilihat sama kayak Tuhannya orang Yunani. Zeus bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Jadi Tuhanmu sama orang pagan Yunani sama. Kalau aku sama Yesus, Tuhannya sama-sama nggak bisa dilihat. Kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum ada yang mendengar dan mukanya belum ada yang melihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Nah, kalian Tuhannya bisa dilihat sama seperti Zeus, sama seperti Krishna, sama seperti Osiris, sama seperti Namus, sama seperti Tamus. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. kitabnya sendiri dia nggak tahu. Dia pula mau ngajarin kita. Aneh-aneh orang Kristen ini ya. Kita belajar 7 tahun, mereka baru baca kitabnya. Itu pun kita disuruh baca. Hampir bolak-balik kita mau baca sudah. Kau yang kusuruh baca, pastikan betul nggak? Kau perhatikan ayat itu. Apa yang mau kau tunjukkan ke saya? Kalau kau suruh aku baca semua, memang hilang sebab Daud adalah nabi gitu. Apa kau bilang itu perumpamaan? Untuk membenarkan asumsimu yang keliru itu kau bilang itu perumpamaan gitu. Yesus pasti bukan muslim, ya udah kalau gitu dia kafir. Udah gampang aja. Kalau kalian bilang dia bukan muslim berarti dia kafir. Udah, dua itu aja. Ateis, agnostik. Kalau dia bukan muslim ada 2 kemungkinan, 3 kemungkinan. 1, dia kafir, agnostik, atau dia seorang
ateis atau animisme atau panteisme. Panteisme itu menganggap alam semesta ini penjawantahan Tuhan. Animisme percaya kepada roh-roh yang tempat-tempat di alam semesta. Ya, politeis menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Monoteis menganggap Tuhan itu satu-satunya. Yesus itu apa? Monoteis kan? Kalau monoteis berarti dia Islam. Oh, Yahudi kan monoteis. Iya, maksudnya Yahudi tidak menyembah Tuhan yang benar. Nah, Yesus menyembah Tuhan yang benar, makanya dia Islam. Belajarlah kalian. Masa kalian nggak mau belajar sih? Hah? Kalau Yesus bukan Islam, maka dia kafir. Itu aja ya, kalau kalian bilang dia kafir ya udah, aku nggak bisa berkata apa-apa dari diriku sendiri lagi lah. Gitu ya. Karena Tuhannya yogurt. Maksudnya gimana nih? Ngapain kalian bahas Mikana? Kalian sih ngapain kalian cari roomnya Mikana itu? Kalian yang Islam pun aneh. Room Islam banyak mengedukasi, kalian tonton juga room-room membodohi. Di room kita domba dijadikan manusia, di room mereka manusia dijadikan domba. Halo Oyong. Halo Oyong. Iya, halo. Silakan, agamanya apa? Mau tanya, Yesus Muslim sejati itu emang ada ya? Agamanya apa, Bang? Agamanya Muslim. Ya kalau Muslim ya percayalah kalau yang namanya Nabi Isa itu Islam, Yesus itu Islam, Hawariyun itu Islam, kan dalilnya ada di Al-Quran itu. Oh iya. Makasih Di ya. Bible juga ada bahwa Tuhan yang diperkenalkan Yesus dalam Bible, Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dalam Bible itu namanya Allah. Iya. Kasih Bang. Assalamualaikum. Nggak gampang menjadi pendebat lintas agama ini. Salah-salah malah berdosa, mengolok-olok orang jahil. Tapi kalau orang kafir aku nggak tahu ya, aku mau cari dulu lah datanya. Gimana kalau orang kafir menggoblokkan diri kayak mana? Boleh nggak kita ketawa? Ngeri kali loh mereka. Kok ngemis ke Kristen? Emang Tuhan lu ngemis? Yesus pernah ngemis loh, kata Matthew Henry loh. Kita bukan Yesus yang minta-minta hidupnya ya. Kita nggak butuh pengakuan Kristen. Kristen itu beda agama dengan Yesus. Kita bicara tentang Yesus kok. Kita nggak bawa-bawa Kristen bro. Kita cuman menjelaskan bahwa Yesus itu agamanya Islam dalam LAI. Kristen penyembah Yesus. Kristen dan Yesus agamanya beda. Kristen nyembah orang, nyembah roh. Yesus nyembah Tuhan, beda. Yesus itu nyembah Tuhan, Kristen nyembah orang, beda. Kristen nyembah orang sama roh. Tuhannya 3, ngakunya 1. Kalau Yesus Tuhannya satu-satunya. Tuhannya yang disembah Yesus bukan orang, bukan roh. Gitu. Paham ya? Masa nggak paham? Paham lah. Yang nyembah Tuhan bertuhan siapa bun? Kristen. Orang Kristen menyembah Yesus yang adalah Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan lain. Maka agama yang menyembah Tuhan bertuhan itu agama Kristen. Hanya Yesuslah Tuhan yang memiliki Tuhan. Islam belum ada waktu Yesus hidup. Sebelum Adam diciptakan, Islam sudah ada, karena itu sistem kepercayaan yang ditetapkan oleh Allah. Botol, kata Yesus yang botol itu adalah orang Kristen. Begitu bodohnya kalian gitu. Bukan saya yang botol. Dikatai botol sama orang bodoh nggak apa-apa, nggak ada efeknya juga, nggak ada efek samping juga. Dikatain botol sama orang botol nggak masalah. Jangan lupa ya, sambil ngatain botol di share ulang ya.
Yunus PEK, dalam kitabmu dikatakan, bukan siapa yang mengatakan orang botol dia masuk neraka. Kau masuk neraka. Halo Kak Uni. Halo, Ya lady. Halo. aku mau tanya Kak Uni, kenapa nggak ada Tuhan kalian? Ada Tuhan kami sama seperti Tuhannya Yesus, tidak bisa dilihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup, itu di Keluaran juga ada. Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu sama-sama nggak bisa dilihat. Tuhanmu bisa dilihat sama kayak Tuhannya orang Yunani. Zeus bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Jadi Tuhanmu sama orang pagan Yunani sama. Kalau aku sama Yesus, Tuhannya sama-sama nggak bisa dilihat. Kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum ada yang mendengar dan mukanya belum ada yang melihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Nah, kalian Tuhannya bisa dilihat sama seperti Zeus, sama seperti Krishna, sama seperti Osiris, sama seperti Namus, sama seperti Tamus. Karena kalian sama seperti pagan, itu hanya berbentuk. Nggak botol Kalau itu Tuhan Kak. saya sama persis. Dikatain botol sama orang botol nggak apa-apa dek, daripada ngaku pintar tapi Tuhannya beranus. Nggak apa-apa lah dikatakan bodoh sama orang bodoh. Tapi nggak ada tertulis Tuhan di Al-Quran. Kalian hanya sebatas nabinya. Karena Quran kami bukan bahasa Indonesia, makanya tidak tertulis Tuhan, tapi adanya ilah. Emang kau pikir Yesus orang Indonesia? Memang ada kata Tuhan di dalam teks catatan tangan Matius, Markus, Lukas? Nggak ada dek. Yang ada itu terjemahan LAI. Itu bukan catatan si Matius, Markus, Lukas, tapi itu terjemahan LAI. Emang kau pikir Yesus pakai bahasa Indonesia kalau ngomong Tuhan? Tuhan itu dari kata Tuhan, jadi Tuhan. Yang ada itu Theos sama Kurios. Coba kau tunjukkan, ada nggak tertulis Yesus ngajarin Kristen? Nggak ada. Kristen itu ajaran Paulus. Allah itu orang Arab itu Kak. Nenek kau orang Arab. Memangnya itulah kalau kau inilah Kristen itu karena udah terbiasa nyembah manusia berkelamin, jadi semua Tuhan dibilang dia berkelamin kayak Tuhannya gitu loh. Semua Tuhan dibilang orang sama dia. Karena Tuhannya itu orang. Karena Tuhannya orang yang di pandangan dia, maka setiap Tuhannya orang lain itu orang juga. Kami jangankan nyembah orang loh, nyembah roh aja kami nggak mau. Jangankan menyembah manusia berkelamin dan mati terkutuk itu yang salib, menyembah roh haram jadah aja kami nggak mau loh. Oh, mentang-mentang Tuhan berkelamin kau tuduh-tuduh pula Allah itu orang. Sejak kapan ada orang bernama Allah? Coba kau tunjukkan sama aku. Kalau orang bernama Yesus banyak, Tuhan kau. Pemain bola, pemain film bokep. Raja orang Quraisy itu Kak. Allah, si Allah namanya, si Allah. Yang ada itu si Encus. Dia siapa? Anak terkutuk. Tuhan terkutuk tuh. Kau penghujat kau. Allah, sejak kapan kami menuduh Tuhan kami dengan Allah? Janganlah mentang-mentang Tuhan kalian beranus lalu kalian tuduh Tuhan kami juga beranus. Janganlah mentang-mentang Tuhan kalian berlendir kalian bilang Tuhan kami berlendir. Kalian malu punya Tuhan beranus. Akui saja, iya kami Tuhannya beranus Uni. Tuhan kami berbulu Uni. Tuhan kami berkelamin, berkenti, berbiji Uni. Akui saja, gak usah malu. Kenapa ketika Tuhan kalian berbiji, kalian paksa Tuhan kami harus berbiji? Tuhan kami tidak butuh biji. Buat apa tuh biji Tuhan? Ada gunanya biji Tuhan? Gak ada. Jangan mentang-mentang Tuhan kau itu keluar dari vagina, lalu kau bilang pula Tuhan kami orang. Kau bilang pula Allah itu orang, kan kurang ajar kau itu. Kalau Tuhan kau orang memang datanya ada. Yesus mengaku anak manusia, sementara itu Tuhan kau. Kalau Tuhan kau berbiji aja dek, berbulu aja, nggak usah ngajak-ngajak aku. Jijik aku punya Tuhan berbulu. Kami jangankan Tuhan berbiji, Tuhan yang melayang-layang aja kami nggak mau sembah. Kau pikir melayang-layang? Hanya layang-layang itu, melayang-layang di atas angin. Aku kalau nyembah Tuhan melayang-layang, ku lempar kuntilanak melayang-layang. Tuhan melayang-layang kayak sempak lagi terbang. Belum lagi Tuhan adalah roh. Animisme. Aku jangankan nyembah orang, nyembah roh aja aku nggak sudi. Ya, maaf ya. Maaf ya, saya tidak tertarik menyembah manusia beranus. Wallahi, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim.
Kami nyembah Nabi Muhammad aja nggak mau, apalagi nyembah orang terkutuk. Aduh. Kau bilang pula Nabi Allah itu orang Quraisy, kan gila kau. Sebodoh-bodohnya orang Islam gak ada yang percaya Allah itu orang. Karena memang Tuhan kami bukan orang. Lalu kau memfitnah Allah orang Quraisy, kan memang kau tuh nggak niat diskusi, tapi kau niat menelanjangi Tuhan kau kesekian kali. Kau tahu Tuhan kau pernah ditelanjangi. Tahu kalau masuk ke kumal ini, kalau menghujat agamaku, kubongkar aib agamamu. Tapi kau masih juga pengen aib agamamu dibongkar. Ya sudah, kubongkar aja. Pertama, Tuhan kau roh melayang-layang. Nah, maaf, kami nggak sudi menyembah roh melayang-layang. Kami nggak sudi menyembah Tuhan berbiji. Apalagi kayak aku. Aku nggak mungkin punya Tuhan berbiji. Sempat berbiji. Rifa, ya Tuhan, akulah Tuhan yang kau aniaya. Sini ku aniaya lagi. Apalagi dia pakai biji ya. Rifa, akulah Tuhan yang kau aniaya. Ya, ku aniaya lagi kau ya. Ku ikat tangan kau, ku salib kaki kau. Ku paku kaki tanganmu, ku buka celanamu. Langsung sudah. Jangan pancing aku membongkar dan melanjangi Tuhan kalian kesekian kali. Nggak mungkin Tuhan kami itu orang, nggak mungkin dek. Nggak mungkin aku punya Tuhan orang. Bahaya kalau orang kayak aku punya Tuhan orang. Ya, apalagi aku suka nih orang ganteng, badannya bidang gitu kan, orang-orang muka Palestina. Datang pula rambutnya panjang lagi ya kan. Jantan kali Wak. Pas aku lagi mandi disamperin pula aku. Rifa, akulah orang kau aniaya. Ku aniaya lagi kau. Ku ambil kunci kamarku, ku makan. Nggak bisa kau keluar dari kamar ini. Ku aniaya kau seumur hidup. Aku yang nelanjangi. Dulu orang Romawi nelanjangin kau kan, sekarang aku yang nelanjangi kau. Celana dalam kau nggak usah dipakai seumur hidup, kayak gitu aja. Kebayang kalian? Itu makanya nggak mungkin Tuhan kau datang ketemu aku. Takut dia sama aku, karena dulu waktu dia ditelanjangin Romawi, sekarang aku yang nelanjangi dia. Nggak boleh kau pakai celana dalam, nggak boleh. Gitu aja terus. Bahaya kalau seandainya ada Tuhan laki-laki ketemu aku tuh bahaya. Ku ikat tangannya. Aku nggak mau memaku berdarah. Ku ikat aja pakai borgol. Ku borgol di atas kasur. Ku ikat kakinya. Apa kau? Ku telanjangin dia. Nggak boleh kau kemana-mana ya sayang. Ku cium mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maria Magdalena cuma mencium kakinya aja. Kalau aku inci demi inci, bulu demi bulu nggak kulewatkan. Bahaya pokoknya kalau Tuhan laki-laki ketemu aku. Pokoknya kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan ketemu aku, sempatlah kalian ganteng habis kalian ya. Tapi hijab kabul dulu aku. Ku bilang dulu sama bapak aku, Pak, hijab kabul dulu Pak. Ku bawa dulu penghulu kan. Tapi karena Tuhan kan nggak berzina, itu namanya kan Tuhan. Kata aku bayang kalau sempat ada Tuhan pria ketemu aku ya kan, pas aku lagi kayak gini-gini ya kan. Datang dia, aku lagi mandi, aku nyanyi ata tonton kelamai aja aku. Tiba-tiba ada Tuhan dari belakang. Rifa, siapakah engkau? Kata aku kan di kamar mandi. Akulah Tuhan yang pernah kau aniaya. Oh, kamu tunggu bentar. Pergi aku ke depan pintu, ku kunci. Ku ambil kunci, ku makan. Keluar sini. Aku pernah menganiaya. Baik, ku borgol dia, ku letakkan di kasur. Ku telanjangi dia. Ku aniaya lagi dengan cintaku, kataku. Gak usah kita keluar dari kamar ini sampai mati ya. Kan kalau lapar ada turun roti dari langit. Kebayang nggak kalian, sempat Tuhan laki-laki datang sama aku. Ini baru aku belum berasmi lagi, sempat rasmi. Coba ada Tuhan laki-laki ketemu sama rasmi. Digrogoti dia itu, habis sama dia tuh.
Kalau aku enggak lah, aku kan masih punya apa? Aku masih punya perasaan, ya kan? Oh kalau mungil nggak mau aku, jangan. Kalau Tuhan, kataku kan, duduk sini di kasur, kataku. Aku borgol tangannya, kataku. Karena aku pernah menganiaya, aku aneh lagi. Ternyata mungil kayak gini. Maaf. Udah cari resmi aja. Nggak mau, kataku. Sana ke tempat resmi aja, kataku. Ini aku langsung nyanyi. Waktu ku kecil, ku sentil-sentil yang mungil-mungil. Ku kira waktu ku kecil, ku sentil-sentil tapi yang mungil. Ya Allah, bahaya, aku bilang. Makanya gak berani Tuhan kalian yang pria itu datang menjumpai aku. Takut dia sama aku. Dia tahu kalau ketemu aku pasti ku siksa dengan cintaku dia. Siapa yang mau mengabaikan seorang pria tampan yang adalah Tuhan, CEO dunia? Sempat kalian kedatangan CEO dunia, nggak mungkin kalian nggak kejar gigit dia, nggak mungkin. CEO dunia lo datang loh, CEO. Makanya dia nggak berani ketemu aku kayaknya, karena dia tahu, wah telanjang ini gue nih sama si Ripa, katanya kan. Dia tahu, wah kalau gue ketemu si Ripa, wah ditelanjangin nih, katanya. Dulu udah ditelanjangin sama Salam. Dulu sudah pernah ditelanjangin, katanya, sama orang Romawi. Wah ketemu si Ripa, oh lebih parah daripada orang Romawi. Ini dikokop gue, katanya kan. Dikokop saya, katanya. Jangan tawarkan Tuhan pria sama saya ya. Jangan tawarkan Tuhan pria ke sama saya. Jangan suruh dia menjamah saya. Sebelum dia menjamah saya sudah kokop duluan dia ya. Aku duluan yang kokop dia, nggak usah. Sebelum dia menjamah dadaku, aku sudah kokop dia duluan. Nah itu pasti itu. Coba aja kalau nggak percaya. Wallahi coba aja kalau nggak percaya. Berani dia. Kau jamah-jamah aku bilang, mari kita ke KUA dulu. Ku kokop kau, bilang. Gitu. Jangan macam-macam sama aku, ya. Jangan kalian macam-macam. Bunda Gembala ini. Orang aku aja manjat-manjat tembok tiap hari. Ketemu pula Tuhan pria datang pula menjumpai aku. Aku nggak mau memakula. Aku orangnya nggak mungkin nggak aku bikin sakit dia, aku bikin enak dia ya. Ya maksudnya kulayani gitu loh, kan aku bikin enak. Maksudnya makan rendang aku bikinkan, minta pohon ara aku belikan, aku bikin enak dia. Sampai matanya oke, saking dia kan nggak, bahkan mungkin Maria Magdalena itu jauh dari Maria Magdalena baru cium kaki. Aku nggak ku lepaskan sebulu demi sebulu pun. Wallahi kalau aku jumpa Tuhan laki-laki ya, jangankan Tuhan laki-laki loh, ada laki-laki ngaku kalau dia itu adalah malaikat, ku ikat tangannya ya. Oh jangankan Tuhan, malaikat, dia ngaku malaikat aja bisa terbang, dia ku ikat. Oh jangan macam-macam ketemu aku. Iya, laki-laki dia kan, laki-laki, tapi perempuan jangan. Ya, jangankan Tuhan, mana ada malaikat ganteng ketemu aku. Makanya malaikat Jibril nggak mungkin datang sama aku gitu. Makanya malaikat Jibril hanya datang kepada para nabi, karena nabi ya nggak kayak aku. Kalau aku ini kan ku kejar, ku tangkap, ku karungin. Kalau sempat aku jumpa kuntilanak, kalau ada datang ke depanku, ku karungin ya. Hihi, katanya, oh bisa aku jadikan gantungan kunci sama tas ini kan enak. Sempat kita dapat kuntilanak, enak loh. Apa? Pertama maling nggak mungkin masuk ke rumah kita. Pokoknya kalau realistis kayak aku, nggak ada yang berani datangin ya. Ini Tuhan pula ganteng datang ketemu aku. Rifa, aku ingin menjamah dadamu. Tunggu aku mandi dulu. Nah, tunggu aku mandi dulu, aku bilang gitu. Sabar. Mandi aku dulu ya, baru kau jamah dadaku. Tapi sebelum kau jamah, aku yang kokop duluan gitu. Makanya jangan kalian tawarkan Tuhan laki-laki sama aku, bahaya. Ya, pokoknya kalian janganlah. Aku melarang kalian menawarkan Tuhan pria sama aku ya.
Karena nanti kewalahan dia menghadapi aku nanti. Nggak sanggup dia nanti. Ya, aku cuma ngasih tahu, jangan pernah tawarkan Tuhan berjenis kelamin pria di hadapan saya. Nanti saya bikin enak dia nanti. Ya, itu kenapa kami tidak pernah Tuhan kami itu pria. Makanya kami nggak panggil bapak sama Tuhan kami. Tuhan kami bukan bapak-bapak. Ya, dengarkan baik-baik. Tidak mungkin kami ini menuhankan Tuhan berbentuk manusia. Kenapa? Bahaya. Apalagi kalau dia datang ketemu sama aku. Itu untungannya Maria Magdalena yang ditemuinya. Sempat ketemu sama aku, sudah habis dia. Gini matanya, gini matanya. Aku jangan kalian uji. Tapi aku ya minta halal dulu lah. Kalau Tuhan kan Tuhan. Kalian coba lah aku tanya, ada kalian seandainya masuk ke rumah kalian, David Beckham, nggak kalian pegang grepek-grepek badannya? Syarulkan masuk ke rumah kalian, mama-mama laki-laki aja, sarukan aja kalian yang apa aja, mau mati kalian. Sarukan loh, baru sarukan loh. Kalau bisa kalian buka celananya sarukan, kalian buka itu celana sarukan. Ini Tuhan datang menjumpai kalian laki-laki pula. Pas pula kalian janda ya kan. Kayak si Rasmi itu udah lama nggak dikokop. Jumpa pula Tuhan laki-laki lagi. Iya pula lah nggak pakai celana pula atau pakai sempak misalnya. Mak, jangan sama aku dicoba-coba itu. Habis sama aku tuh nanti. Kecuali udah nggak sanggup, aku udah tua bangka aku kan. Apa kerajaan aku yang bacincuy saja. Bisa kalau aku nenek-nenek ya kan. Mangga waang aku nak besar waang, tak sopan waang. Kalau aku udah tua ya kan. Misalnya aku nenek-nenek dijamal sama Tuhan yang orang Kristen, misalnya laki-laki kan. Ripa-ripa, nggak pakai celana pula dia datang. Mana kerja wang nak pakai cincin yang pakai sarung gentok kepala wang beku. Gentok kok kepala wang beku nak pakai kotok wang. Nak ada piti pembeli sarung kotok. Sobok-sobok jadi nak bisa kotok. Tapi coba kalau ketemu pas saya segini nih lagi umur 39 ini, artinya apa? Artinya nenek-nenek kalau ketemu orang nggak pakai celana kan marah dia. Ngapain kamu nggak pakai celana ini? Nggak mampu kamu beli celana, pakai celana sana kan gitu. Nah kalau ada Tuhan yang datang ke hadapan saya, laki-laki menjamah dada saya, sebelum dia jamah dada saya sudah kokop dia duluan. Coba aja kalau nggak percaya, coba aja, tes aja. Kalian minta Tuhan kalian jamah saya. Kubal-bal, hati-hati. Ya memang begitu, ya kan Bang Fian? Janganlah Tuhan ya. Kalau tiba-tiba kita lagi kayak aku nih, perempuan-perempuan kayak aku nih, ya kan? Datang laki-laki ganteng, ngaku-ngaku CEO dunia. Ada kalian bakalan, kecuali kalian itu kayak Sayyidah Maryam tuh. Sayyidah Maryam itu ketika didatangi oleh seorang berbentuk pria, malaikat Jibril, karena dia mulia hatinya, dia tidak mau, dia tidak disentuh laki-laki. Jangan sama aku, ya, kok sama aku jangan. Apalagi Tuhan, nggak ada ceritanya ngaku-ngaku Tuhan depanku, jangan. Ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak aku bikin babak belur, kalau nggak aku bikin enak, itu aja. Itu aja sih. Enggak kalian, kalau seandainya Tuhannya orang Kristen itu perempuan datang menjamah lu gak tambunan, kalau nggak dikokok dia. Aku aja perempuan loh kayak gini loh. Kebayang nggak kalau ada Tuhan wanita datang menjamah pria-pria? Wah, diikat itu di kodok. Itulah konsekuensi menuhankan orang, bahaya. Pasrah waktu dia apa-apain, digrepek-grepek Hansi Permami aja dia pasrah, apalagi digrepek gua. Digrepek gua kan enak, bukannya sakit. Digrepek orang Yunani aja sakit, dia tahan kan itu, apalagi kalau digrepek bunda gembala. Iyo, digrepek saya manalah sakit, ya kan?
Nah, makanya ndak mungkin Tuhan itu ndak mungkin manusia gitu. Ya kan Janoni? Gimana Janoni menurutmu Dek? Menurut kau Dek, kalau ada Tuhan laki-laki mendatangi kau, dia mau cium pipi kau mau nggak Dek? Coba Janoni, seandainya ada Tuhan berbentuk laki-laki datang turun ke dunia, terus dia pengen cium keningmu, kau mau nggak Dek? Janoni, udahlah standby aja di situ. Udahlah naik nggak bisa turun. Ngeri juga ya kalau punya Tuhan laki-laki ya. Ketemu Rasmi, ketemu Rasmi yang bahaya banget. Kalau ketemu aku masih mending lah. Aku masih ada adab-adab Islamnya. Tunggu abang, adik panggil papa adik dulu ya. Adik panggil papa adik dulu, adik panggil dulu penghulu. Kita ijab dan kabul dulu ya bang ya. Baru abis itu adik kokop abang. Adik aniaya abang. Itu gimana Janoni? Pokoknya makanya jangan sempat ada Tuhan pria ketemu aku, bahaya. Aku cuman peringatkan aja. Aku memperingatkan kepada kalian, jangan sampai Tuhan pria datang menjamah dadaku. Nanti aku minta dihalalkan karena aku orang Islam. Siapa yang menyentuh aku harus halal dulu. Gak boleh ada yang menyentuh aku tanpa halalan thayyiban. Pasti aku minta halalkan dulu, ya. Gitu. Berbiji dia bun, ya berbiji lah. Kalau nggak berbiji ya nggak bisa. Dia punya hormon testosteron, ya. Makanya dia sering marah-marah itu, ya karena mungkin nggak kesampaian aja mungkin. Halo Janoni, Janon. Du. Ngapain kau di atas Janon? Yesus pakai cincui. Ya Allah, emang bener sih. Astagfirullah, penghinaan banget itu. Nabi Daud dibilang ngambil bini orang, Nabi Musa dibilang menghabisi orang. Parah banget. Master Lem jamah pria. Ya iyalah, kalau Tuhan kenapa nggak dijamah? Sayang banget kalau ada Tuhan nggak dijamah-jamah seluruh tubuhnya. Sayang banget. Itu rugi banget lah kita, ya. Semangat Janoni, belajar warasnya dari tadi jam 11 siang di sini. Iya Janoni Dek, udah ngomong lah Dek, ngapa takut? Uni kan nggak jahat Dek, Uni kan cuman menghayal aja Dek. Kalau Uni cuman menghayal, kalau ada Tuhan pria nanti kayak gitu nanti Uni. Makanya jangan datang-datang Tuhan pria di hadapan Uni, bahaya. Malaikat aja kalau laki-laki datang ke tempat Uni nanti minta Uni nikahkan saya. Karena Uni bukan Bunda Maria, ya. Soalnya Uni ini orangnya aktif, orangnya Dek, suka manjat-manjat tembok Dek, ya. Gitu. Kok Tuhan nggak perempuan bun? Ya nggak bisa Tuhan perempuan. Mungkin nanti kalau Tuhannya datang bulan gimana? Kalau Tuhannya perempuan datang bulan kayak mana coba? Tuhan beli softtek gitu. Aduh. Tolong dong malaikat, ngapain Tuhan beliin softtek? Lagi haid nih. Yuno Eka, botol kau, naiklah orang pinter, ingin belajar aku. Aku cuma nanya, kalau kau didatangi Tuhan laki-laki, kau dicium keningnya, kau mau nggak Yuno Eka? Yuno Eka, Bunda tanya nak, seandainya anak Bunda didatangi Tuhan laki-laki, terus mau dicium bibirnya, mau nggak? Jawablah. Gini mau? Kalau Tuhan perempuan yang memperkodok pertama kali si Nandar lah. Kalau sempat ada Tuhan perempuan montok turun ke hadapan Nandar, diperkodok sama Nandar. Nah itu hikmahnya kenapa nggak ada bidadari di bumi. Jangankan bidadari, nenek-nenek aja dibedaki diperkodok orang. Makanya bidadari itu hanya ada di surga, karena penduduk surga itu sudah mampu menahan hawa nafsunya. Jadi dia nggak akan memperkodok bidadari itu. Kebayang nggak kalian sempat bidadari turun ke dunia, kok nggak diperkodok? Apalagi Tuhan perempuan, habis diperkodok, ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah ini konsekuensi logik menuhankan Tuhan manusia. Aku nggak mau ketawa tapi susah. Mau ketawa sebenarnya tapi gimana coba? Kebayang soalnya aku Tuhan perempuan beri softtek. Janoni,
Janoni, waktu ku kecil, masih kecil, ku pegang sentil-sentil. Gimana, Dek? Coba perhatikan wajah Uni nih, Janoni. Coba kau perhatikan wajah Uni nih, Janoni. Coba. Bang Fian, makasih banyak. Coba gimana menurut kau, Janoni? Janoni udah mulai suka sama Uni ya. Janoni jangan sakit hati. Uni hanya mengajak Janoni berpikir dan merenung. Baru Raja Sonang sibuk muncul mengurusin. Yang ngurusin aku kau. Aku gak ngurusin kau. Kau mama borpak, kau pula ngurusin aku. Lucu kali si Boru Raja Sonang ini loh. Bibir aku yang sibuk, kok kau pula yang capek. Ayam betul kok pantat kau yang berdarah. Hah? Aku yang makan kok lambung kau yang kenyang. Ah? Kenapa Bu Boru kok marah-marah kau sama aku? Kalau muncung ku capek kan aku yang capek, bukan muncung kau ku pinjamnya. Sama nanti keledai yang kawin kok kau pula yang birahi, kan gitu. Mukanya tampak tua, nggak apa-apa lah kalau manusia mukanya menua. Yang nggak boleh itu Tuhan menua, Tuhan lansia tuh dalam kitab Daniel tuh, Tuhan lansia duduk di atas kursi roda. Nih kutunjukkan nih muka Tuhan menua nih. Kalau ini nih kutunjukkan, kalau wajah manusia menua nggak apa-apa, ini nggak boleh nih Tuhan menua. Tunggu aku kasih datanya, bentar. Bentar ya, aku kasih. Kalau wajah aku menua nggak apa-apa deh. Yang nggak boleh itu adalah tuh kerut, nggak boleh. Kalau aku wajahku mengkerut nggak apa-apa, tapi kalau Tuhan wajah mengkerut jangan. Tunggu dulu kau ya, bentar ya nih. Nih Tuhan mengkerut nggak boleh. Kok nggak bisa ini? Kok nggak bisa nampak gambarnya? Ini ya. Wah nggak bisa guys, nggak tampil, kelihatan nggak muka Yesus yang sudah mulai menua? Nampak? Ada kerut-kerutannya? Ada gambarnya? Nggak ada. Wah nggak bisa ini, efeknya nggak bisa dek, nggak nampak berarti efeknya. Banyak. Kalau muka aku menua nggak apa-apa. Memangnya kau pikir kau bakalan muda terus nggak juga? Nah tapi yang menua, kalau Tuhan menua baru nggak boleh. Kalau Tuhan menjadi tua itu aduh parah kali. Gitu ya dek. Ya menyanyilah aku dulu ya. Janoni, oh Janoni, kenapa engkau naik sini? Janoni, oh Janoni, ngapain naik kau ke sini?
Janoni, oh Janoni, ngapain naik ke sini? Janoni, Janoni ngapain typing di bawah? Nggak usah typing Janoni, ikut pula di typing, nggak usah typing. Kenapa dinaikin katanya? Shh, Janoni, shh, Janoni, shh, Janoni, shh, Janoni, 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 Noni, Janoni, Janoni, nggak minta naik katanya. Nggak usah diturunkan, biar aja dia mendengarkan ajaran Bunda Gembala di sini ya, nggak usah. Jananana, Janoni naik sini, mari sini, Janoni ke sini, Janoni, Jananoni, 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 Jananoni. Dek, kenapa nggak ngomong? Uni kan nggak jahat. Uni kan cuma mengajari aja. Dia sebenarnya malu. Kayaknya dia tuh nggak takut. Dia tuh segan sama aku tuh. Dia segan sama aku sebenarnya. Sebenarnya dia udah sadar kalau aku tuh benar gitu loh. Mau ngelawan nggak bisa. Ya Saldo, ngelawan nggak bisa. Silakan Saldo. Gimana Saldo? Kenapa Saldo? Oh, Gimana? Gimana kakak? Gimana kak? Tadi typingnya di bawah ada. Gimana, ngomong aja langsung nggak apa-apa. Kakak kan punya roh Tuhan. Kamu si betina, berarti kakak bukan betina gitu. Kerasnya di bawah aja. Pas di atas ciut nyalinya gitu. Biar ku nyanyikan lagu buat Kak Saldo ya. Waktu ku kecil ku sentil-sentil yang mungil-mungil. Ku kira pensil ternyata upil. Du la 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 la. Mereka diam di atas. Yang terpenting untuk menyayangi biologis putrinya serta rumah tangga yang langgeng, harmonis dan penuh. Apa kak? Kenapa saya kak? Ruben Onsu bukan karena harta. Ia tak pernah menginginkan rumah mewah, apartemen. Kenapa ke saya kak? Saya kenapa? Kakak mau ngomong apa? Onsu menyayangi biologis putrinya serta rumah Naik tangga lagi satu lagi. harmonis. Yang naik satu lagi nggak apa-apa. Parkun aja di sini nggak apa-apa. Udah standby aja. Saya bantu mute dulu, belajar aja di sini. Ya. Bagi Ayu yang terpenting Ruben Onsu menyayangi biologis putrinya. Rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Kabar terbaru menegaskan bahwa niatnya menikah dengan Ruben Onsu bukan harta. Ia tak pernah menginginkan rumah mewah, apartemen yang mahal. Bagi Ayu yang terpenting Ruben Onsu menyayangi biologis putrinya serta rumah tangga yang langgeng, harmonis dan penuh kebahagiaan. Aduh ya
Ya Allah, di typing mereka tuh kayak perkasa banget. Pas di atas mereka silent. Apakah mereka takut sama saya nih? Saya harus rubah metode dakwah nih biar nggak ditakuti ya. Kayaknya saya harus agak lemah lembut nih biar mereka tuh nggak takut sama saya ya. Helvitiana Nisa, turunkan saja untuk apa kalau diam? Untuk pajangan, Dek. Bunda. Turunkan saja, nggak mau aku Janoni, kau di atas aja sama aku. Jangankan kau, Tuhan kau aja kalau datang ke sini nggak bisa keluar lagi dari kamar ini. Apalagi kau, nggak bisa. Di sini aja kau, nggak bisa turun. Nangis. Si Janoni nangis. Kalian lihat typingan sih, Janoni nangis. Emang kejam Bunda Gembala ini. Nggak bisa, kau matikan HP-mu dulu baru keluar. Kau tatap wajahku ini, Janoni. Gak boleh turun. Ayo tengok. Apa tuh tengok? Hah? Apa? Apa tengok? Tengok. Astagfirullahaladzim. Gigit nanti. Gigit oh. Gigit nggak? Typing aja beraninya. Kotek. Ngomong. Apa typing? Hah? Salah paham soal kata Tuhan. Ngomong. Kamu nggak mau ngomong. Ngomong nggak berani. Disuruh ngomong nggak bisa. Apa? Di bawah typing. Gini loh Janoni, kata Tuhan itu dari kata Tuhan, hiperkorek dari kata Tuhan, yang ditambahkan huruf H-nya. Jadi Tuhan itu sebenarnya merujuk kepada sembahan dalam terminologi kamus KBBI. Tapi Tuhan itu merujuk kepada entitas yang disembah. Tuhan itu merujuk kepada pemilik pemelihara, boleh kepada makhluk, boleh kepada Tuhan. Tuh, jangan nangis. Uni kan nggak marah. Uni kan cuma ngasih tahu aja. Makanya jangan melawan Uni. Uni udah bilang apa? Kalau kamu bilang Uni ada salah, kasih tahu di mana salahnya. Tapi kalau nggak bisa membantah Yesus itu Islam, ya jangan membantah kalau nggak bisa bantah. Nggak boleh bantah-bantah. Kecuali paham. Nih. Udahlah kita damai aja tante ya lah. Nelly Dasuha ya. Kita undang Kak Nelly Dasuha ini. Aku suka dengar orang yang ngebantah aku dulu. Pengen belajar aku. Kok bisa mereka ngebantah aku? Apa dasarnya gitu? Apalagi typing Januni ngomong aja kayak nggak punya mulut aja. Pindah mulutnya ke jari. Di bawah typing. Bunda jelaskan nggak mau denger. Gantung di sini kalian. Jebak kan kalian di sini kan? Kayak mana bayangkanlah kalau Yesus itu Islam, pasti pengikutnya sekarang beragama Islam. Nggak gitu konsepnya. Kalau Yesus itu Islam, maka ajarannya sesuai dengan Islam, bukan pengikutnya Islam. Kenapa? Kalian itu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, kamu pasti Islam. Contoh, Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Tritunggal atau Echad? Echad. Yesus bersolat nggak, sujud nggak kepada Tuhan? Sujud. Kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, pasti kamu jadi Islam.
Bukan gitu cara berpikirnya. Karena kan kalau cuma ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi tidak mengikuti ajaran Yesus kan tetap juga nggak Islam, nanti kafir. Itu musyrik namanya. Tuh. Janoni kan cuma mengaku-ngaku aja pengikut Yesus padahal tidak pernah mengikuti Yesus. Kalau Janoni mengikuti Yesus, tentulah Janoni melakukan perbuatan seperti Yesus. Gitu ya. Jadi gimana Janoni? Nih kak, sumpah aku nggak tahu itu kak. Kayak Dulu ya, Nandar matikan aja, kasihan Janoni sama Saldo nih Nandar. Matiin aja live streamingnya Nandar, kasihan mereka berdua Nandar. Udah kasihan ya, kasihan gak enak kita, kasihan. Janoni sehat-sehat ya, terus nonton Uni, mana tahu ada manfaatnya buat kamu ya Dek ya. Kamu umurnya berapa Janoni? Coba typing di bawah. Kalau kamu takut ngomong nggak apa-apa. Umurnya berapa? Tidak, turunkan aja. Nandar, udah Nandar, matiin aja Nandar. Kasihan Nandar, udah aku turunin aja, kasihan mereka. Ya, udah kasihan. Udah ya, Nandar matikan aja. Aku udah ya teman-teman ya. Aku ada yang ngurus dulu ya. Dah, assalamualaikum. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.